Belum, saya itu jarang komunikasi kok. Komunikasi terakhir ya ketika tanggal 16 Oktober kemarin peresmian kantor itu, beliau pamit ke saya untuk tidak hadir dalam peresmian itu aja. Lihat lewat WA, saya kan di WA kan mesti terlambat buka. Ya sudah berlanjut berjalan, namun kan sudah saya main ke Pak Wakil kalau sudah izin tidak hadir. Itu aja. Padahal itu untuk urusan itu saya tidak mau ikut campur. Kalau misal mundur, berarti kan keluar mundur, dari PDI. Loh lah ya iyalah. Padahal kan dia jadi wali kota karena diusung PDI. Itu berarti nanti akan tidak ada persoalan untuk yang itunya. Tidak ada persoalan. Yang kami ini loh runtutnya. Ketika beliau mau mencalonkan wali kota harus menjadi anggota PDI Perjuangan dulu. Ya, untuk daftar dan diberi rekomendasi oleh ketua umum yang namanya Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Rut, tugas laksanakan dan menangkan saya jalankan menjadi wali kota. Dan menjadi wali kota ini ada kaitannya dengan persyaratan dari Mahkamah Konstitusi. Yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden itu adalah usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik wali kota, gubernur, bupati, atau DPRD provinsi, DPR RI, DPD sebagai pejabat negara. Lah sehingga saya hanya berpikiran sederhana. Kalau rekomendasi diberikan ke Mas Gibran dan sekarang menjadi wali kota ini kan sudah ada andil Ibu Ketua Umum bisa mencalonkan sebagai cawapres. Supaya Ibu Ketua Umum itu tidak dinilai bermain di dua kaki, ya mohon dengan sangat saya sebagai ketua DPC partai yang telah mengeluarkan kartu tanda anggota PDI Perjuangan ya dengan etika yang baik, persahabatan tetap persahabatan. Kompetisi kita lakukan kompetisi dengan santun. Nah, sehingga kalau mengembalikan KTA dan mengundurkan diri dari tidak usah membuat surat lah, mengembalikan KTA saja. Sowan lah ya. Tidak usah sowan, mengembalikan KTA ke DPC saja. Tidak masalah. Kembalikan KTA ke DPC aja selesai. Dan kita tidak nutut yang lebih kok. Tapi persahabatan saya dengan Pak Jokowi dan keluarganya itu yang namanya persahabatan, menurut saya tidak ada persoalan. Namun kalau bicara organisasi ya kita sudah sendiri-sendiri. Tidak harus. Itu terserah beliau. Namun saya sampaikan bahwa ketua umum saya PDI Perjuangan tidak berpijak di dua kaki. Tetap fokus menangkan Ganjar dan Mahfud. Maju tak gentar karena ada Pak Ganjar. Ya, nah? Tidak takut karena ada Pak Mahfud gitu aja. Berarti memang hanya satu calon yang didukung dan diusung oleh PDI. Apa itu? Oh iya, PDI rekomendasinya hanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak. Dan sudah jelas ketua umum saya itu cerdas sekali. Ketika menyerahkan ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud, partai pendukung dibingkai sedemikian rupa. Ada PDI Perjuangan, P3, Perindo, Hanura dibingkai. Serahkan beliau berdua. Pak, surat pengunduran diri ini itu nanti karena sebenarnya aturan atau etika, Pak? Nah, menurut saya etika lah. Tadi saya sampaikan loh, datang kelihatan mukanya, ya pulang kelihatan punggungnya. Dulu kalau Mas Gibran tidak minta KTA ke DPC, kan juga tidak bisa jadi syaratan untuk wali kota. Satu, yang kedua, ketua umum saya sudah memberikan rekomendasi dan jadi wali kota. Ini kan juga kaitannya dengan persyaratan menjadi capres dan cawapres. Dan untuk itu ya supaya Mbak Mega ini ketua umum saya ini tidak dikata-katain orang terus, dibully orang terus, berpijak di dua kaki ataupun berdiri di dua perahu, itu ya Mas Gibran dengan kerendahan hati saya mohon segera menyampaikan pengembalian KTA itu dan
surat pengunduran diri. Sudah ada komunikasi. Siapa? Yang jenengan sampaikan. Ya urung yang kasih piye wong jenengan rene dhewe kan era rene aku ora ngomong kok. Jadi kalau saya jenengan ndak kesini saya ndak akan ngomong juga. Karena selalu saya menjaga betul. Kalau ibu bermain di dua kaki sejak dulu lah. Ketika ada Pak SBY dan sebagainya itu tidak di oposisi. Nah, saya hanya menyampaikan sekali lagi. Datang kelihatan mukanya, mundur kelihatan punggungnya. Jadi ini menunjukkan PDI itu punya sikap tegas ya Pak? Yo, bukan sikap tegas karena sudah ada orang yang menilai Mbak Mega bermain dua kaki itu loh. Saya harus menyampaikan apa adanya. Dan selama hidup saya ikut Mbak Mega, selama ikut Mbak Mega menjadi kader PDI Perjuangan, saya tahu persis kok. Beliau tidak pernah bermain di dua kaki, itu tidak pernah. Nah, ini kan dinilai Mas Gibran tidak dipecat, berarti Ibu Mega dianggap bermain dua kaki. Tapi itu bukan karakter ketua umum saya. Nah, sehingga saya harus berani menyampaikan. Saya diberi sanksi DPP pun juga siap. Namun ini adalah kesetiaan saya kepada ketua umum. Karena ada yang menyampaikan PDI Perjuangan bermain di dua kaki. Karena itu, sampai saat ini belum memecat tinggi Pak. kan nggak perlu dipecat sebetulnya. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri. Datang kelihatan muka, pulang juga kelihatan punggungnya, kan begitu. Itu kan budaya bangsa kita sendiri. Pasti menang. Ya, kalau nanti kami menyampaikan kalau Indonesia jawab dengan pasti menang. satu. Siapa kita? Kawan pasti menang. Apa ya? Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Dari korban, kemudian dari jari tangan. Ini kan kita syukuran untuk menyongsong menyambut pendaftaran Ganjar Mahfud kemarin. Jadi ini kita kumpulkan relawan-relawan Solo. Ini ada sekitar 43 organ relawan di Solo yang kita kumpulkan di sini untuk sama-sama mendukung doa untuk Ganjar Mahfud supaya sukses. Mas, Dalam pemilu itu targetnya tetap seperti 2019. Kita kan di sini gampang banteng. Ya Solo tetap harus 85%. Berapa? 85%. Mas, kalau Relawan ini ada yang dari partai atau pure? Bukan dari itu caleg dan bukan. Pure, murni relawan ini. Murni relawan. Ini yang terbentuk sejak sebelum ini atau ini sebetulnya kita relawan ini kebanyakan dari 2019 bahkan yang 2014 relawannya Jokowi dulu. Cuman kita sekarang tetap ke Ganjar. Kita sudah 3 tahun ini tetap ke Ganjar. Oke. Kenapa Mas? Ke Ganjar. Kalau saya melihat bahwa Ganjar yang terbaik, tidak ada yang lainnya. Tetap tegak lurus Ganjar dan tegak lurus juga mestinya PDIP seperti ini. Karena kita di sini kadang banteng gitu. Mas kalau melihat komitmen sama-sama kita tegak lurus. Mas kalau melihat sosok Ganjar sendiri berdampingan dengan Mahfud seperti apa Mas? Oh luar biasa. Yang satu cerdas, yang satu lagi lebih cerdas lagi. Dan saya rasa bahwa ini adalah yang terbaik. Terbaik untuk bangsa ini ada yang terbaik adalah Ganjar yang Mahfud. Yang mungkin dari sebelum-sebelumnya yang terbaik ya Ganjar Mahfud. Untuk langkah ke depan terdekat setelah ini agendanya seperti apa? Nah, kita mau mengumpulkan emak-emak ini. Nanti pasukan emak-emak kita akan kumpulkan mungkin minggu depan atau 10 hari atau 2 minggu lagi kita akan kumpulkan, kita konsolidasi dan ini emak-emak kita bulatkan suara untuk dukung Ganjar. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih. Indonesia tahun 2000.
Oke, Bapak dan Ibu.